Hai, ketemu lagi di pelajaran matematika. Di materi kedua kita akan membahas penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Masih bilangan bulat positif dan negatif ya. Ini pertemuan kedua. Oke, yang pertama penjumlahan bilangan bulat. Ini contoh nih, ini masih pelajaran kelas 2, kelas 1 ya. Ini masih gampang. 5 ditambah 3. Nah, kalau kita coba pakai garis bilangan seperti kemarin, berarti kita mulai dari titik startnya adalah titik 5 ya. Nah, kalau ditambah 3 berarti nanti akan bergeser sebanyak 3 langkah ke sebelah kanan. Karena makin besar kan karena ditambah. Berarti jadinya tambah 1, tambah 2, tambah 3. Jadinya nanti di 8. Jadi 5 tambah 3 adalah 8. Nah, ini masih mudah ya. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Misalkan ini negatif 6 ditambah 4. Misalkan kita pakai garis bilangan lagi. Nah, berarti kita cari dulu negatif 6-nya di sini. Berarti ini titik awalnya negatif 6 di sini. Nah, nanti tambah 4. Berarti tetap bergeser ke kanan. Bergeser ke kanan sebanyak 4 kali. Berarti 1, 2, 3, 4. Berarti nanti hasilnya jadi negatif 2. Berarti negatif 6 ditambah 4 sama dengan negatif 2. Atau bisa juga menggunakan analogi seperti ini. Anggap aja negatif itu hutang. Berarti kamu punya hutang 6, dibayar 4, nanti masih hutangnya masih 2. Nah, hutang di sini jadikan negatif ya. Berarti punya hutang 6, dibayar 4, berarti masih sisa hutangnya adalah 2. Oke, lanjut. Nah, 9 ditambah negatif 6. Kalau pakai garis bilangan berarti kita mulai dari 9. Ditambah negatif 6. Kalau ditambah bilangan positif kan kita harusnya ke kanan nih. Tapi karena menambahnya ini bilangan negatif, berarti kita gesernya ke sebelah kiri. Sebanyak 6 kali. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 9-nya terus bergeser ke kiri 6 langkah berarti jadi 3. Tapi pakai analogi yang tadi berarti kamu punya uang 9, tapi kamu punya utang di sini 6, berarti sisa uangnya masih 3. Nah, 3 ini punya uangnya kan, bukan hutangnya, berarti dia positif. Jadi 9 ditambah negatif 6 itu 3. Oke, lanjut. Nah, kalau dua-duanya negatif gimana nih? Ini negatif 5 ditambah negatif 2. Kalau pakai garis bilangan, berarti kita mulai dulu di negatif 5. Ditambah negatif 2. Harusnya tambahkan ke kanan, tapi nambahnya kanan negatif berarti kita mundur lagi ke kiri. Sebanyak berapa kali? 2 kali. Berarti 1, 2. Berarti jadinya negatif 7. Berarti jadi negatif 7. Sama seperti tadi ya, kamu punya hutang 5. Terus nambah lagi hutang 2. Berarti hutangnya masih 7. Hutangnya makin banyak ya, makin jadi 7. Berarti negatif 7. Berarti negatif 5 ditambah negatif 2 itu negatif 7. Oke, coba kita ulangi lagi. Berarti kalau untuk penjumlahan bilangan bulat, itu konsep pentingnya adalah ikutin tanda-tanda seperti ini. Jika positif ditambah positif, nanti hasilnya itu pasti positif. Karena tadi kan sama aja analoginya ya. Kamu punya uang ditambah uang lagi, ya berarti uangmu makin banyak gitu ya. Berarti tetap positif. Nah, kalau negatif tambah negatif, hasilnya negatif. Karena hutang, kamu nambah hutang lagi, ya berarti hutang, tetap hutang kan hasilnya. Nah, tapi kalau yang terakhir nih, positif tambah negatif, sesuai dengan tanda bilangan yang lebih besar. Berarti besar mana? Besar hutang atau besar uangnya? Kalau besar uangnya berarti positif. Kalau besar hutangnya berarti negatif. Oke, kita ambil contoh. Nih, 10 tambah 5 kan, positif tambah positif. Berarti hasilnya nanti pasti positif. Positif berapa? 15 ya, 10 tambah 5, 15. Nah, nih negatif 10 ditambah negatif 5. Kamu punya hutang 10, hutang lagi 5. Berarti pasti hutang lagi kan di sini. Kan negatif tambah negatif pasti juga negatif. Berarti negatif berapa? Negatif 15. Karena kamu punya hutang 10, nambah hutang lagi 5. Nah, ini kalau 10 tambah negatif 5. Nah, di sini positif apa negatif? Tergantung kan.
Nah, kita tahunya dari mana? Dari ini. Kamu punya uang 10, kamu punya hutang 5. Berarti banyakan hutangmu apa uangmu? Banyak uangnya ya, karena uangnya 10 kan. Berarti di sini nanti pasti positif. Berarti positif 5. Karena 10 sama 5 besar 10 ya. Berarti sininya juga positif. Nah, kalau yang seperti ini, negatif 10 tambah 5. Nah, berarti hutangmu itu 10, dibayar 5. Berarti hasilnya pasti negatif karena banyak utangnya kan, utangnya yang 10, ininya 5. Berarti negatif 5. Oke, untuk penjumlahan seperti itu ya. Kita lanjut ke pengurangan bilangan bulat. Untuk pengurangan kita coba pakai pola aja dulu. Nah, di sini contoh nih ya, kalau 6 kurangi 5, 1 ya. Gampang nih, kalau 6 kurangi 4, pasti 2. 6 kurangi 3, pasti 3. 6 kurangi 4, ikut 6 kurangi 2, pasti 4. Kalau 6 kurangi 1, pasti 5. 6 kurangi 0, pasti 6. Lihat ya di sini. Di sini kan turun 1, turun 1, turun 1, turun 1, turun 1. Ini nilainya makin naik ya. 1 jadi 2, jadi 3, jadi 4, jadi 5, jadi 6. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Kalau 6 dikurangi negatif 1. Berarti kan ini turun 1 lagi ya. Berarti yang sini naik 1. Berarti 6 kurangi negatif 1. Berarti hasilnya 7. Nah, kok bisa ya? Nanti kita lihat ya. Terus kalau 6 dikurangi negatif 2 berarti, karena ini naik 1, berarti kan naik 1 juga, berarti habis 7, 8 pasti ya. Kalau 6 dikurangi negatif 3 pasti 9. 6 dikurangi negatif 4 pasti 10. 6 kurangi negatif 5 pasti 11. 6 kurangi negatif 6 pasti 12. Kok bisa seperti ini? Nah, kita lihat di sini ya. 6 dikurangi negatif 1, berarti kan jadinya 7. Ini sama aja apa? 6 ditambah 1. Ya ini juga kan 8. Di sini berarti sama aja 6 tambah 2. Wah, berarti ini 9 sama aja 6 tambah 3. Yang ini juga kan ini 10, berarti sama aja 6 ditambah 4. Ini juga ya, ini 11 sama aja berarti 6 ditambah 5. Nah, di sini 12 sama aja 6 tambah 6. Nah, berarti tanda kurang ketemu negatif di sini itu bisa diganti jadi tanda penjumlahan ya. Berarti ini bisa kita ubah menjadi tanda penjumlahan. Ini juga bisa diubah jadi tanda penjumlahan. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Ini contoh lagi, tapi kita balik nanti. 5 kurangi 2, 3 ya. Nah, sekarang yang turun adalah yang depannya. Kalau 4 kurangi 2, 2. 3 kurangi 2, 1. 2 kurangi 2, 0. Kita lihat di sini. Ini turun 1, turun 1, turun 1. Ini di sini juga turun 1, turun 1, turun 1 ya. Berarti kan 3, 2, 1, 0. Berarti kalau 1 kurangi 2, berarti ya negatif 1. Karena dia turun 1 lagi kan. Jadi negatif 1. Berarti kalau 0 kurangi 2 berarti ya negatif 2. Kalau pakai tadi analogi hutang juga bisa ya. Berarti ini 1 dikurangi 2. Kamu punya uang 1, kamu mau ngambil 2. Berarti uangmu kurang 1. Atau kalau kurang berarti sama aja negatif atau hutang 1. Ya, kamu tidak punya nih. Terus ngambil 2. Berarti ya berhutang 2. Oke, berarti kalau kamu punya hutang 1, hutang lagi 2, berarti hutangnya 3. Kalau kamu punya hutang 2, hutang lagi 2, berarti negatif 4. Kalau kamu punya hutang 3, terus hutang lagi 2 ya negatif 5 gitu ya. Dan seterusnya nih, negatif 4 kurangi negatif 2 pasti negatif 6. Negatif 5 kurangi negatif 5 kurangi 2 berarti negatif 7. Negatif 6 kurangi 2 ya negatif 8. Itu ya, berarti hutang berhutang. Tapi ini kan sama aja nih, kalau dilihat di angkanya kan 3. Berarti kan sama aja 1 tambah 2 ya. Kalau ini 4, berarti sama aja 2 tambah 2. Ini 5, berarti sama aja 3 tambah 2. Seterusnya ya. Nih, berarti masih sama lagi. Ini ingat, tapi kalau ini di sini negatif, sini kurang ya. Negatif, kurang, negatif, kurang, negatif, kurang, negatif, kurang, negatif, kurang. Itu berlaku seperti ini. Berarti nggak usah dilihat tanda negatifnya, langsung tambahin aja.
1 tambah 2 ya pasti 3, 2 tambah 2 pasti 4, 3 tambah 2 pasti 5, 4 tambah 2 pasti 6. Nah, nanti diberi lagi tanda apa nih? Diberi tanda negatif. Jadi 1 tambah 2 kan 3, tinggal negatif 3. Ini berlaku untuk negatif 1 dikurangi 2 atau negatif dikurangi positif. Negatif kurangi positif, negatif dikurangi positif. Oke. Kita lanjut. Masih kita pakai pola. Nah, negatif dikurangi positif. Negatif kurangi positif tadi apa? Tambah berarti ya. 2 tambah 4 berarti 6. Tapi jangan lupa diberi tanda negatif. Berarti negatif 6. Ini negatif kurangi positif berarti 2. 3 berarti 5 atau negatif 5. Atau boleh pakai analogi yang tadi. Kamu punya hutang 2, berhutang lagi 2. Berarti hutangnya jadi 4. Kamu punya hutang 2 dikurangi 1 atau berhutang lagi 1 berarti hutangmu jadi 3. Nah, kalau di sini kamu berhutang 2 terus tidak berhutang ya tetap hutangnya 2. Nah, tapi kalau yang seperti ini negatif 2 dikurangi negatif 1. Ingat tadi di materi sebelumnya kalau dikurang ketemu negatif bisa dirubah menjadi tanda apa? Positif. Jadi sama aja negatif 2 ditambah 1. Dan negatif di sini berubah jadi positif. Berarti punya hutang 2 ditambah 1. Berarti hutangnya pasti tinggal 1. Begitu seterusnya ya. Berarti punya hutang 2, negatif ini ketemu negatif ini jadinya positif ya. Nah, tanda negatif ketemu negatif jadinya positif. Berarti negatif 2 kurangi negatif 2 ya. 0. Berarti kalau negatif 2 kurangin negatif 3 ya 1. Karena di sininya jadi negatif 2 tambah 3. Punya hutang 2 ditambah 3. Begitu seterusnya. Berarti negatif 2 dikurangi negatif 4. 2 jadi negatif 2 tambah 4. Seterusnya ya. Tuh, nanti bisa di catatan sambil dipelajari. Oke, ini contoh terakhir. Pengurangan masih ya, 12 kurangi 3, tadi berapa? Langsung ya, 9. Nah, tapi gimana kasusnya kalau seperti ini? 12 dikurangi negatif 3. Tadi, kalau ada tanda kurang ketemu negatif jadinya positif. Ya kan, berarti sama aja 12 ditambah 3. 12 tambah 3, 15. Nah, negatif 12 kurangi 3. Kamu punya hutang 12, berhutang lagi 3. Berarti hutangnya adalah 15. Berarti hutangnya makin banyak. Nah, di sini negatif 10 dikurangi negatif 3. Ingat, negatif ketemu kurang seperti ini bisa diubah menjadi positif. Berarti negatif 10 ditambah 3. Ditambah 3 ya, bukan negatif 3. Berarti nambahnya jadi 3 karena ini tanda kurang dan negatifnya berubah menjadi positif. Berarti kamu punya hutang 10 dibayar 3 jadinya ya punya hutang 7. Oke, lanjut. Berarti ini 10 kurangi 14. Kamu punya uang 10. Kamu ngambil 14 berarti uangnya kurang 4 atau berhutang 4. Nah, kalau 10 dikurangi negatif 14, ingat kurang dan negatif berubah jadi positif. Berarti 10 ditambah 14, berapa 10 tambah 14? Nah, 24. Positif ya. Karena ini kurang ketemu negatifnya udah berubah jadi positif. Nah, kalau punya hutang 10, hutang lagi 14. Berarti hutangnya 24, hutangnya 24 berarti minus ya. Kalau punya hutang 10 dikurangi negatif 14, berarti kurang sama negatif tadi berubah menjadi positif. Berarti 10 ditambah 14. Punya hutang 10 ditambah 14 atau dibayar 14. Berarti sisa uangnya 4. Oke, jika belum mengerti bisa diulangi lagi video ini. Silahkan buat rangkuman materi ini di bukumu. Bisa juga tambah materi dari sumber lain. Bisa cek buku paket, internet. Tetap semangat, terima kasih.